Baik, lalu kembali kepada kita sebagai manusia, umat Nabi Muhammad, cucunya Nabi Adam alaihissalam. Kesombongan ini macam-macam sebabnya. Kita mulai dari kelas ustadz, sombong karena ilmu. Oh ada. Sehingga ilmunya bukan untuk menjadi sebab dia dekat kepada Allah. Untuk diamalkan, bukan hanya untuk jor-joran. Liumariya bihis sufaha. Hanya untuk membodoh-bodohi orang, untuk debat biar tampak kalau dia lebih pinter, pengen dianggap oh dia jago dalam diskusi. Dia bukan karena Allah. Dan sesungguhnya orang-orang seperti itu adalah yang bakal merasakan neraka sebelum yang lainnya. Karena baginda Nabi sudah menyebutkan tusa'ar atau dinyalakan api neraka itu untuk 3 model manusia. 3 model manusia. Yang pertama adalah tadi, untuk orang yang punya ilmu Al-Quran, punya ilmu agama. Dengan ilmunya, lalu ditanya, untuk apa kau pelajari Al-Quran, ilmu Al-Quran? Katanya, untukmu ya Allah. Bohong. Kau pelajari ilmu itu bukan karena aku, akan tapi kamu belajar ilmu sampai pintar. Kalau hari ini menghafal Alfiyah bin Malik, hafal Minhaj, segala macam kitab akidah luar biasa banyak, hanya untuk dibilang saya orang paling hebat, paling alim, dan sudah disebut engkau orang hebat di dunia. Sana kau minta pahala kepada orang yang menyanjungmu, dilempar ke neraka. Ilmu. Maka yang punya ilmu adalah jangan biasakan dengan ilmu hanya untuk membodohi orang bodoh, orang awam. Akan tapi gunakan ilmu untuk menolong mereka, memandang mereka dengan pandangan kasih sayang. Ini dari orang alim dulu. Maka jangan sampai pandangan orang alim kepada orang bodoh dengan pandangan merendahkan. Itu pandangan iblis. Iblis memandang merendah makhluk lain, memandang Adam rendah padahal Adam mulia. Jadi dikatakan oleh baginda Nabi, al-kibru, sombong itu batarul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Merendahkan manusia. Bukan level saya. Ini ada di kalangan ilmu. Orang berilmu punya. Kemudian kerjaannya pengen mendebat orang. Berdebat, pengen tampil bahwasanya dia lebih hebat. Action. Pengen dianggap sebagai orang yang paling hebat. Tapi sesungguhnya dia adalah rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang alim. Maka pandangan orang alim kepada orang awam harus pandangan kasih sayang, bukan pandangan merendahkan. Kalau pandangan merendahkan, maka itu pandangannya iblis. Sehingga orang alim sejati yang Rabbani, yang orang alim, ulama, yang ikhlas, yang tulus, yang ilmunya ilmu yang membawa kepada kemuliaan yang sesungguhnya, mereka kalau memandang orang selalu dengan pandangan kasih sayang. Sehingga kalau melihat seorang yang bermaksiat, sedih dia, rindu untuk menyelamatkannya. Ngelihat orang bodoh, dia langsung husnuzon, mungkin surgaku dibawa oleh dia. Aku akan ajari dia dengan benar, sehingga kalau dia menjadi baik dan benar, lumayan. Itu peluang aku masuk surga. Bukan sok bagi-bagi surga. Sehingga akhlak mereka pun kepada orang awam, tetap dia menghargai. Bahkan penuh sopan santun kepada orang awam. Tidak pernah merendahkan. Dan tidak bisa merendahkan. Karena dia berhusnudon bahwa ini loh yang akan menjadi sebab keselamatanku. Melihat orang bermaksiat menitikkan air mata, tidak mencaci dan mengolok. Ini kita mulai dari orang alim. Nah ini yang alim, Rabbani, memandang orang dengan pandangan kasih sayang, itulah matanya Rasulullah. Nggak sempat merendahkan, bukan kasihan tuh neraka dasar, nggak ada. Justru sedih ngelihat orang awam, orang bodoh semangat. Sehingga dakwah mereka pun tidak pernah henti. Tidak pernah berhenti dan tidak pernah bosan mengajak kepada kebaikan. Karena apa? Dia mengajak bagian kebaikan karena Allah. Nah ini sombong dengan ilmu bahaya. Iblis ada ilmunya sombong. Dan itu nanti biasanya itu nanti ribut dengan sesama. Sehingga seolah-olah bukan urusan ilmu saja, sebetulnya bukan ilmu yang dicari dunia, pokoknya dunia. Sanjungan, tahta, sampai nanti adalah harta. Harta berebut dunia dengan ilmunya. Ilmunya bisa dijual nanti pada akhirnya. Bahkan mungkin kalau dia, mohon maaf ini,
Kalau dia dalam sebuah keluarga, tampak jahatnya dia suatu ketika nanti. Biarpun hari ini mungkin tampak dia ahli dzikir, sorbannya lebih gede dari ini barangkali, Masya Allah. Kalau jalan kelihatan menunduk, tapi kalau ada kesombongan di dalam hatinya, lihat nanti akan tampak. Bapaknya meninggal dunia, lihat kekotoran hati akan tampak. Lihat rebutan kantin pondok, ribut dengan saudaranya, tidak beres-beres, Masya Allah. Padahal dia katanya guru torekoh mungkin, mengajarkan ilmu tasawuf, ilmu bersihkan hati, yang dibaca kitab Ihya Ulumuddin, tapi ternyata mendengki kepada saudaranya. Saudaranya pun akhirnya didengki, seperti iblis mendengki Adam. Nah ini saudaranya didengki, kekotoran hati. Apalagi nanti sahabat-sahabat yang lainnya tidak senang orang lain sukses, na'udzubillah, yang punya ilmu. Kemudian yang punya kekayaan pun juga demikian. Ayo, siapa? Kita perlu koreksi. Siapa? Kalau Anda orang alim, renungi diri Anda sendiri. Ilmu itu untuk menjadikan kita selamat, untuk kita beramal, bukan untuk pamer. Bukan untuk sombong-sombongan, bukan untuk merendahkan orang, ya hamba Allah. Kita belajar ilmu untuk kita amalkan, untuk kita ajarkan, untuk kita selamat di hadapan Allah. Bukan dapat ilmu. Bahkan disebutkan oleh baginda Nabi, ada orang mencari ilmu untuk kepentingan dunia. Ilmu akhirat tapi untuk dunia. Man talaba ilma mimma yubtagha bihi wajhullah. Orang mencari ilmu yang seharusnya karena Allah, tapi la yata'allamuhu illa li'aradin minad dunya. Ternyata dia tidak menuntut ilmu kecuali untuk kepentingan dunia, untuk tahta, untuk harta. Lam yajid arfal jannati, tidak akan bisa mencium bau surga. Nah, maka muncul orang alim yang sombong nanti. Wah, kerjaannya itu hanya pengen. Hari ini sombong itu muncul bermacam-macam. Ada setan viral, dia bergabung dengan setan viral. Dengan ilmunya bukan untuk mendekatkan diri pada Allah, hanya berpikir bagaimana viral, bagaimana terkenal, bagaimana disanjung-sanjung. Oh, menjadi wah paling. Mungkin kalau bahasa trending dia disebut-sebut hari ini. Omongannya, hati-hati. Kekotoran hati seorang ulama, seorang alim, hati-hati. Yang alim, ayo koreksi agar tidak sombong. Ketahuilah bahwa kami teringat seorang alim besar, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Beliau kalau bertutur kata, kalimatnya fasih dan enak didengar. Sepertinya ada yang menyanjung beliau itu, kalau omongan Anda kok enak sekali. Di saat disanjung semacam itu, langsung beliau sadar bahwasanya, dan beliau berkata bahwasanya, jika suatu ketika omonganku enak didengar, mudah difahami, itu aku yakin yang datang ini ada orang kekasih Allah yang kebetulan cara fahamnya tidak cepat, sehingga Allah bimbing aku agar aku ngomong yang fasih biar dipahami oleh dia. Gak berani dia menisbatkan kelebihan kepada dirinya, malah nyari orang yang paling bodoh. Bisa jadi di sini ada kekasih Allah, cuman akal fahamnya lambat, sehingga Allah bimbing lisanku untuk ngomong fasih yang enak dipahami agar dia faham. Orang hebat itu seperti itu, bukan hari ini. Hati-hati, bisa jadi kita masuk wilayah seperti itu, yang punya ilmu sok berantem, sok sanjung, viral sanjung. Baik, kemudian yang lain adalah kekayaan. Kekayaan dari siapa coba? Kalau Allah ingin menghabiskan kekayaan, bisa sewaktu-waktu. Sahamnya semuanya adalah dari Allah, nggak ada dari kita. Kekuatan akal kita, kekuatan tenaga kita, dan seterusnya. Kesempatan berbisnis. Lalu kenapa kok menjadi sombong dengan kekayaan yang Allah berikan? Dengan kekayaan, dia sombong. Bahkan lihat, kadang-kadang sebetulnya dia tidak kaya benar, hanya dia pengen disebut kaya. Ini sebetulnya sudah sombong sejati dia. Suatu ketika ada seorang, ini rombongan ibu-ibu. Ibu-ibu di sebuah perumahan yang katanya perumahannya orang kaya. Kita lagi bicara tentang keinsyafan dan sebagainya, tiba-tiba beliau mengiyakan, betul Bu ya. Mohon maaf. Ini rata-rata kami yang di sini Bu ya, ini kayaknya katanya istrinya orang-orang kaya. Tapi mohon maaf Bu ya, rumah kami, mobil yang kami kendarai semuanya sertifikatnya tidak ada yang di rumah. Ini utang. Tapi biarpun ngutang, actionnya seperti orang kaya. Lihat. Nah itu memang model orang sombong. Dia pengen tampak hebat. Wow, kemana-mana pakai mobil, padahal dia punya utang. Lu nggak selamat kalau orang sombong. Itu dia ingin membesarkan kesombongannya, ditutupi dari manusia. Allah Maha tahu kalau itu nggak punya apa-apa. Hanya kejelekan umat Nabi Muhammad kan ditutup oleh Allah, nggak kelihatan.
Kalau kelihatan tulis di jidat itu ngutang kan sebetulnya enak begitu biar enggak sombong kita. Utang bukan sebuah dosa kalau orang punya hajat. Tapi kalau menjadi tren untuk menampakkan kesombongannya, sombong pengen dipandang orang sukses, sehingga dia tidak peduli dengan Allah, maka mungkin sekali dia akan mengambil sesuatu yang bukan miliknya hanya untuk menggedekan kesombongannya. Bisnisnya bagaimana? Ya curang nggak penting, yang penting aku menang nanti, aku dapat kekayaan. Sampai dia itu nggak peduli ngambil yang haram. Mengambil yang haram, nggak peduli nanti harus ngerebut harta saudaranya. Nggak peduli kalau ternyata kebetulan dia sombong dengan kekayaan, kok dia jadi pengurus masjid, duit masjid diambil. Kalau pengurus pondok, duit pondok diambil. Semua jadi kesombongan, pengen dianggap lebih. Sengsara. Akan tapi yang punya kekayaan, yang punya ketawaduan, lihat subhanallah, indah, kaya tawadhu. Sebetulnya itu antara kita dengan pembantu ini siapa yang lebih butuh? Apakah pembantu di rumah kita, pegawai di rumah kita itu butuh kepada kita, perlu kepada kita, atau kita perlu kepada mereka? Ayo merenung yang sejujurnya. Siapa yang lebih memerlukan? Seandainya pekerja, pegawai kita pergi, pembantu kita pergi, Anda masak sendiri, maksudnya. Bisa jadi kita lebih memerlukan mereka. Cuman karena kesombongan kita, sehingga kita adigang, adikung, adikuno, sewenang-wenang, seenaknya sendiri dengan pembantu di rumah kita, dengan orang yang ada di rumah kita, dengan bawahan kita. Sombong, tidak beruntung orang itu. Di saat memberi pun lihat, orang sombong memberinya pun sudah nggak elok, nggak indah. Memberinya pun dengan merendahkan. Tapi kalau orang tawadhu ngerti bahwasanya ilmu tawadhu ada di hatinya, memberinya pun dengan penuh kasih sayang, penuh ketawadhuan. Karena dia sadar ada orang fakir, lihat, nggak bisa merendahkan kaya. Ini tidak. Maka tanda ketawadhuan seseorang di saat bisa memberikan pada seseorang, dia mendahulukan terima kasih sebelum dia berterima kasih. Coba kita merenung sejenak. Ini orang fakir yang di hadapan kita. Anda orang kaya. Anda memberikan 1 juta rupiah. Dunia yang Anda berikan. Tapi gara-gara dia, Anda dapat apa coba? Dapat pahala yang luar biasa, yang abadi di akhirat. Jauh lebih besar yang Allah berikan sebab dia daripada Anda, apa yang Anda berikan. Lalu kenapa kita sombong? Ya karena kita ngikut gayanya iblis. Sombong, lihat. Ini adalah bahaya, sombong karena kekayaan. Sombong lagi karena disebut oleh Imam Ghazali, sombong karena keturunan, karena nasab. Oh bapakku ini. Yang hebat bapaknya, dia mah belum hebat. Makanya ada misalnya anak kiai, kemana-mana bawa bapaknya, anaknya kiai. Yang kiai kan bapaknya, dia masih bahlul. Dia terus, ini bahaya sekali. Nasab yang, oh, ayahku begini-begini. Yang hebat ayahmu, kamu belum. Dan kalaupun seandainya kita hebat, itu pun lihat, yang memberi Allah bukan dari diri kita sendiri. Dan memang inilah, kesombongan itu luar biasa, merusak. Sehingga betul-betul menjadi dilarang oleh Rasulullah SAW, karena dengan kesombongan nanti akan buahkan kerusakan yang banyak. Bermacam-macam kerusakan karena kesombongan. Dengan kekayaan, dengan kekuatan. Dan mestinya dengan kekuatannya itu adalah dia menolong yang lemah, tapi tidak. Karena memang modelnya orang sombong, maka dengan kekuatannya justru menindas. Lagi-lagi untuk menindas, untuk menggedekan kesombongannya. Dan masih banyak kalau kita rinci itu nanti. Maka tolong tengok diri Anda itu apa. Anda orang kaya, hati-hati. Jangan menjadi orang kaya yang sombong. Anda rugi, tempatnya neraka. Sedekah pun untuk gaya kesombongan, untuk meningkatkan kesombongannya, biar disebut bahwa dia paling dermawan. Bukan karena Allah lagi. Sehingga karena berbuat baiknya bukan karena Allah, karena disanjung manusia, di saat sanjungan tidak ada, nggak berbuat baik lagi dia, kapok dia. Terus kita lanjutkan kesombongan karena tahta dan seterusnya. Ada lagi sombong, itu sombong dengan kelebihan. Ada orang sombong tapi belum sampai, tapi sombong sifatnya. Fakir, orang bodoh, sombong. Makanya ciri yang disebutkan Nabi bukan sekedar batarul haq, menolak kebenaran, ghamtun nas, merendahkan orang lain. Jadi sombong itu kata Nabi, al-kibru batarul haqqi, sombong itu adalah menolak kebenaran, dan ghamtun nasi, merendahkan manusia. Merendahkan manusia.
Nah ini sombong yang lain lagi adalah di antara kita tanpa kita sadari. Batarul haqi, menolak kebenaran. Kuncinya sini, kalau sudah ada sombong nanti akan modelnya bermacam-macam. Kalau di dalam hati seseorang sering menolak kebenaran yang dikirim, sebetulnya itu nanti kalau jadi orang kaya yang kaya sombong tadi. Jadi orang alim, alim yang sombong. Kenapa? Sombong itu dari hati. Tinggal modelnya saja, jadi apa saja akan jadi sarana sombong nanti. Jadi ahli ibadah pun ternyata dia akan tampilkan ibadahnya biar dianggap dia adalah orang yang paling sufi, yang paling ahli tahajud, hanya untuk menampilkan sombongannya. Permasalahan di dalam hati, menolak kebenaran. Nah ini bahaya di dalam diri kita, dan itu akan berlaku di dalam segala kehidupan. Maka kalau kita ingin menjadikan hidup kita indah pangkas sifat iblis, kita masuk di dalam rumah kita misalnya, suami istri yang sombong, petaka. Rumah tangga mustahil diwujudkan keindahannya kalau ada manusia sombong. Dia akan selalu menyakiti pasangannya biarpun tanpa disadarinya. Katanya mencintai, enggak. Tidak berlaku kesombongan dalam rumah tangga. Yang ada adalah pengabdian, ketawaduan, pengertian, kasih sayang. Sombong dalam rumah tangga ini ada. Nah, sombong kan batarul haq. Misalnya tidak mau diingatkan oleh pasangan. Sehingga kalau kita bicara tentang hari ini, tahun ini kita bicara tentang keindahan rumah tangga. Rumah tanggamu harus indah. Jangan ada caci maki, jangan ada olok-olokan, jangan ada saling merendahkan. Itu kan dalam rumah tangga. Tapi nasihat rumah tangga seperti apapun, kita mulai dari rumah nanti sampai di masyarakat. Ilmu nasihat-nasihat seperti apapun kalau diperdengarkan kepada orang sombong nggak ada gunanya. Nasihat tidak ada gunanya karena dia apa? Dia orang sombong. Jadi kalau mendapatkan ilmu bukan untuk dirinya sendiri, untuk nilai orang. Dia menganggap lebih bagus. Jadi misalnya ilmu sombong, dia melihat oh dia sombong. Sehingga dia tuh sombong tuh gayanya tawaduk tuh ada. Tawaduk itu jadikan bahan sombong loh ya. Udah halus sekali sombong. Ya misalnya orang tuh kalau duduk tuh masya Allah diatur gayanya kayak ditimbang jalannya begini. Sampai di majelis gini tok duduknya di depan seorang guru, di depan orang lain. Ternyata waktu dia merunduk begini dia berkata, orang ini kok sombong semuanya, nggak ada yang tawaduk kayak saya. Loh, itu kan sudah sombong dia. Gayanya itu loh. Orang kok pada gitu semuanya nggak ada yang kayak saya. Loh, gayanya dari awal masya Allah sopan santun, tapi ternyata dia sombong dengan gayanya ini. Naudzubillah, kotor di hati. Maka dia nanti termasuk yang jadi rebutan. Kalau rebutan waris itu memang ada sombong di hatinya, kotor di hatinya. Nggak usah jauh-jauh deh. Kalau ternyata kita yang merebut waris, lalu sadar, itu ada kesombongan. Kita keturunan iblis. Kenapa harus ngambil milik saudara kita? Itu nanti kalau bisnis gak peduli, culas, berbohong, makan harta orang dan seterusnya. Baik, begitu bahayanya. Dalam suami istri tolong, wujudkan keindahan di rumah tangga Anda, pangkas kesombongan Anda dengan pasangan Anda. Maka yang harus kita hadirkan adalah penghargaan kepada pasangan. Siapa yang paling unggul di antara suami dan istri? Yang paling unggul adalah kata Nabi, yang paling baik. Bukan yang paling kuat, bukan. Sampai Nabi menyebutkan khairukum li ahlihi. Yang paling unggul, paling baik di antara kalian yang baik kepada saudara, kepada keluarganya. Wa anna khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Maknanya apa? Jika ada suami yang baik kepada istrinya, maka dia sebaik-baik suami. Jika ada istri yang baik kepada suaminya, maka dia sebaik-baik istri. Jika ada seorang bapak baik kepada anaknya, sebaik-baik bapak. Jika ada anak baik kepada orang tua, sebaik-baik. Jadi kuncinya adalah ini, kebaikan kita kepada keluarga. Kebaikan yang kita berikan kepada keluarga. Nah, bukan keunggulan dari sisi kekuatan dan sebagainya. Jangan salah memahami ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, laki-laki qawwam ini adalah mengurusi, melindungi, mengayomi, bukan mentang-mentang aku suami lo ya. Bukan begitu. Gaya iblis itu. Nah, yang adalah model suami. Biasanya cirinya justru dia ahli ibadah, memberi nafkah. Tapi dengan istri merendahkan, tidak. Istrimu bukan untuk direndahkan. Istrimu bisa lebih mulia di rumahmu. Suamimu, wahai para istri, harus kemuliakan. Maka hidup di rumah tangga kita harus kita pangkas kesombongan. Kadang-kadang seorang istri yang sudah rajin ngaji dan sebagainya, suaminya tuh jarang ngaji. Itu kalau ngomong sedikit emosi aja. Kalau suaminya salah sedikit langsung, makanya jarang ngaji, emosi terus.
Sama seorang suami melihat istrinya awam banget. Ini kadang gampang merendahkan. Dia seolah-olah punya kelebihan. Nah ini nggak boleh dalam hidup rumah tangga. Yang ada di dalam rumah tangga Anda adalah saling mengasihi, saling menghargai, saling menghormati, bukan saling merendahkan. Dan ini yang perlu kami hadirkan di rumah tangga, ini khusus spesial, dan insya Allah akan kami hadirkan silsilah selanjutnya, karena tahun ini adalah juga tahun rumah tangga, tahun indah. Tapi kita pangkas ini kesombongan ini. Maka dalam sebuah rumah tangga kalau ada orang yang sombong, susah dibenahi. Bahkan nggak ada muncul kebahagiaan munculnya orang sombong. Sebab kalau diingatkan dia malah membantah, malah menyalahkan orang lain. Suami sok paling hebat. Kalau diingatkan sama istri langsung, kamu juga, kamu duluan. Bukan insyaf. Istri diingatkan langsung cemberut, bukan menginsyafi. Maka budaya tawadhu harus ada di rumah kita untuk dicontoh oleh anak-anak kita. Seorang istri diingatkan suami, langsung, Anda anak Adam. Di saat diingatkan langsung, Rabbana dzalamna anfusana, iya saya nggak benar. Langsung, terima kasih suamiku, engkau telah mengingatkan aku. Terima kasih istriku, engkau telah mengingatkan aku. Coba Anda lihat di rumah Anda sendiri. Anda model apa? Nggak usah jauh-jauh, hari ini mau belajar serius dong. Kalau Anda gayanya yang sudah sombong pada istri, Anda tidak beruntung. Istrinya akan hidup di rumahnya itu adalah di bawah naungan penindasan halus atas nama suami, atas nama cinta. Tapi sebenarnya istrinya sampai nggak berani ngomong. Ada loh ya, istri kalau ngomong sama suaminya itu ketakutan, nggak berani. Suaminya tuh monster. Tampak di rumah tangga adalah, oh ada imamnya, tapi imamnya monster, Firaun halus pakai kopiah putih. Oh menakutkan, merendahkan istri, bukan seperti itu. Anda cucu Nabi Adam, pandang istrimu dengan kasih sayang, dengan kelembutan, tidak ada merendahkan. Mungkin istrimu adalah orang yang, mohon maaf, ilmunya kurang, tapi bukankah dia menjadi istrimu? Setelah menjadi istrimu, maka dia akan mulia bersamamu, tidak perlu direndahkan. Dan dia bisa jadi menjadi mulia dengan dirinya sendiri karena ketulusannya. Maka nggak boleh kita merendahkan istri. Sama seorang istri merendahkan suami, kalau diingatkan langsung membantah, merasa bahasanya aku lebih bagus, kenapa ngingetkan aku? Abang yang jarang ngaji, Allah. Maka kami ingin budaya di rumah, kalau Anda diingatkan oleh suami Anda, wahai istri yang solehah, pastikan wajah Anda ceria, tampakkan senyum bukan cemburut, dan pastikan Anda balas dengan ucapan terima kasih sambil mungkin mencium kening suami, makasih suamiku tercinta, dengan tulus. Pastikan kebiasaan ini harus ada. Ini pertama, ini rumah tangga harus seperti ini. Ini akan menjadikan komunikasi terbuka di kedepan hari. Nggak ada rasa takut, yang ada rasa hormat dan cinta. Seorang suami diingatkan oleh istri, langsung sanjung istrimu. Biasakan ini budaya. Kalau Anda belum bisa ini bibit sombong sudah ada. Kalau nanti jadi bisnis pasti juga merusak. Jadi ulama pun juga nggak benar. Karena memang dasarnya dasar merendahkan. Dan itu kalau dibiarkan akan berkembang, merendahkan istri dengan caci maki, olok-olokan. Istri merendahkan suami. Hati-hati, istri merendahkan suami pada akhirnya. Bukan menghargai suami. Sehingga karena hilangnya penghargaan kepada suami, lihat. So ketika kita berkata begini, cerita, hanya sekedar cerita. Ada seorang istri, kalau ngomong sama teman arisannya, ini bisa ceria, ketawa, ketawi, kesana kemiri. Tapi kalau sudah mulai ngomong sama suaminya, mulai nadanya naik. Sudah nggak kelihatan indah lagi. Ada apa? Ada kesombongan di dalam dirinya. Bahkan orang di depan kami, perempuan itu berkata, iya Buya itu kok saya banget Buya, kenapa? Saya kalau ngomong sama orang bisa lembut, tapi giliran sama suami saya, nada saya pasti naik. Nah ini ada kekotoran di hati Anda, wahai istri. Dan juga seorang suami juga demikian. Di kantornya, sebagai seorang direktur yang sangat disegani, wah nebar senyum ke sana kemari, tapi kalau sampai di rumah sudah jadi monster. Laki-laki bodoh dia. Semestinya adalah senyum yang ditebar di luar untuk yang ada di rumahnya. Tujuannya apa itu nanti? Ketawaduan, menumbuhkan saling menghargai, saling menghormati, yang akan menumbuhkan cinta di dalam rumah, keindahan dalam rumah, sehingga rumah itu nanti akan menjadi rumah yang layak untuk tumbuhnya anak dengan baik. Tumbuh anak dengan baik. Mentalnya anak akan tumbuh dengan baik karena melihat ayahnya menghargai ibunya. Ibunya menghargai ayahnya. Tidak ada perendahan. Sekarang ada suami gayanya sok, gaya tidak tahu model dari mana itu, ilmu dari mana. Wah, gayanya ini. Sampai minum saja harus beda, minum gelas gede, diminum istrinya nggak boleh. Istrinya ayah dulu, imam dulu dan sebagainya. Mana ada enaknya begitu?
Baginda Nabi SAW melihat Siti Aisyah minum gelas. Minum di segelas, langsung, ya Aisyah, nawil ini, iya. Beri aku gelas itu. Diminum oleh Rasulullah gelas. Dan Nabi berusaha mencari tempat yang dipakai minum oleh bibir mulia Siti Aisyah. Disitulah bibir baginda ditempelkan. Keakraban dihadirkan Nabi. Nggak usah gaya sombong-sombongan, nggak ada. Tolong di rumah Anda sekarang, insya Allah nanti silsilahnya panjang, membersihkan hati. Jangan Anda sombong di rumah Anda. Cemberut Anda di saat diingatkan menunjukkan Anda sombong, tidak mau menerima kebenaran. Kalau diingat oleh suami kok cemberut, mohon maaf. Anda adalah sombong, wahai perempuan. Dan juga dalam rumus bercinta, mulai kapan cemberut menumbuhkan cinta? Anda seorang suami, lihat, yang perlu Anda hadirkan adalah kasih sayang, pengabdian, agar keakraban terjalin. Kalau sudah Anda menjadi suami yang ditakuti seorang istri, jangan bangga, Anda itu monster, hantu. Dan ini ada di alam nyata, ini ada. Seorang istri itu mau usul tuh gak berani sama suaminya. Cuman gayanya kayak Masya Allah, kayak imam hebat. Tapi imam iblis dia sebetulnya. Sering hadir ke masjid. Tolong berubah semuanya. Kami rindu rumah tangga Anda indah dengan Anda pangkas kesombongannya. Dan kadang-kadang ibadahnya, oh ibadah Masya Allah. Ibadahnya hebat, ngajinya hebat, zikirnya hebat, puasanya hebat, tapi ternyata nggak hebat dia sama istrinya dia. Ada seorang perempuan juga sama, nggak hebat sama suaminya. Nah, ini bahayanya kesombongan. Di rumah tangga Anda kalau ada kesombongan, maka begitu mudahnya nanti muncul merendahkan. Merendahkan dengan lesan, didengar oleh anak. Kadang merendahkan dengan perbuatan. Sehingga sang anak sudah tidak menghargai ibunya. Atau belajar tidak menghargai. Tidak mengerti penghargaan. Anak di rumah kita itu mencontoh loh ya. Sampai kita membuat sebuah contoh ketawaduan. Itu akan dibaca oleh seorang anak. Misal saja, Anda hadirkan. Anak pulang ke rumah. Lalu ingin bersalaman dengan ayahnya. Rupanya sang ayah di saat mau disalami seorang anak, lalu berkata, sebentar dulu sayang, sambil dicium keningnya sang anak. Umikmu dulu sayang. Umikmu dulu ya. Sambil dicium keningnya, tangannya tidak dikasih. Sang anak lalu lari ke umiknya. Di saat umiknya mau dicium tangannya disembunyikan. Kenapa sayang? Suruh salim sama abinya, suruh salim ke umik. Entar dulu dong. Imam di rumah kita ini adalah abimu. Sana ke abimu dulu sayang. Sambil dicium sang anak. Sang anak bingung melihat ayah dan ibunya seperti itu. Tapi bingungnya bingung kagum bahwasanya ayahnya menghargai ibu, ibunya menghargai ayahnya. Mencontoh dan itu halus, maka akan menjadi anak yang bisa menghargai orang lain karena dicontohkan oleh ayahandanya sendiri, dicontohkan oleh ibundanya sendiri. Dan lihat penghargaan bermacam-macam bentuknya. Kemesraan yang dibaca oleh seorang anak, sebenarnya kemesraan kan penghargaan. Ingin menyenangkan pasangannya, seorang anak buka pintu kamarnya, ngelihat ibunya di meja makan lagi cubit-cubitan atau suap-suapan sama ayahnya. Apa yang ada di hati anak? Coba Anda bayangkan. Kalau Anda tidak melakukan ini, Anda mungkin termasuk bakat rumah tangga yang nggak indah tadi. Coba anak ngelihat mengok jendela pintu kamar, ngelihat ibunya lagi suap-suapan sama ayahnya dan lagi cubit-cubitan atau bagaimana. Dia masuk ke dalam kamarnya sambil menjamkan mata. Oh, indah ibuku sama ayahku. Yang ada apa? Pendidikan penghargaan. Pendidikan penghargaan, sehingga sang anak takut mau melanggar ibunya. Kenapa? Ibuku kompak dengan ayahku. Takut melanggar ayahnya karena ayahnya kompak dengan ibunya. Yang ada adalah kekaguman, penghargaan. Ini mukaddimah kepatuhan nanti pada akhirnya. Tapi begitu sebaliknya, mohon maaf, seorang suami mencaci istrinya di depan anaknya, dia adalah pasti orang bodoh. Dia mengajari anaknya untuk tidak menghargai dia sebetulnya. Coba, kalau seorang suami merendahkan istrinya di depan anaknya, kalau memang ibunya benar-benar rendah, maka anak akan merendahkan ibunya. Berarti sang ayah telah menjerumuskan anaknya untuk durhaka kepada ibunya. Ayah yang bodoh dia. Kenapa anaknya diajari merendahkan ibunya? Kalau ternyata ibunya tidak rendah, hanya karena ayahnya yang mulutnya kotor, maka anak melihat perilaku ayahnya jadi benci kepada ayahnya. Lah kok bodoh banget dia mengajarkan kepada anaknya benci kepada dirinya sendiri. Akhirnya sang anak sudah tidak hormat kepada ayahnya. Sehingga ini akan direkam oleh seorang anak.
Bahwasanya di rumahnya tidak ada penghargaan, karena sombong semuanya, gaya sombong, tidak ada penghargaan, yang ada caci maki, olok-olokan akan direkam di otaknya, direkam oleh perasaannya, dan ini akan terus dibawa kemana-mana hingga suatu ketika nanti kalau dia menikah sedikit punya permasalahan, langsung permasalahannya langsung dibawa pada referensinya. Kalau ingin menyelesaikan permasalahan bukan dengan damai, karena sudah punya contoh berantem sama suaminya. Jadi generasi keluarga yang ribut sudah muncul di generasi yang baru ini. Maka dari itu wahai para orang tua, ilmu tawadhu ini adalah kita terapkan di rumah kita. Sederhananya, kalau Anda diingat oleh pasangan Anda, sanjung dia. Kita ingin membiasakan budaya menerima di saat diingatkan. Bahkan kita sanjung siapapun yang mengingatkan kita. Kemudian itulah akan mewujudkan rumah tangga kita indah. Sudahlah, nggak usah action gaya ahli ibadah, jago ibadah tapi merendahkan pasangan. Nggak boleh kita merendahkan orang di rumah kita, istri kita. Istri merendahkan suami tidak sah. Yang ada adalah sanjungan, yang ada adalah perhatian, yang ada adalah pengertian. Maka ini mukaddimah keindahan di rumah Anda nanti. Kemudian nanti akan berlaku di masyarakat. Jangan sombong Anda di masyarakat. Sombong adalah gayanya iblis. Insya Allah akan kita lanjutkan silsilah ini karena penting sekali untuk menata hati kita sehingga muncul keluar dari majelis ini orang tawadhu, sehingga dia akan berprasangka baik. Mungkin orang di sampingku adalah surganya lebih tinggi dari aku. Dia kelihatannya pembantu di rumah kita. Coba setelah ini tidak ada yang berani ngomong kasar dengan pembantu, apalagi merendahkan pembantu di rumah kita. Pembantu di rumah Anda, wahai hamba Allah, coba Anda renungi. Pembantu di rumah Anda kalau dia sedang tahajud seperti Anda tahajudan, mungkin dia juga puasa seperti Anda puasa. Mana yang lebih dahsyat, lebih hebat? Coba merenung sedikit. Dia berpuasa, Anda puasa. Dia tahajud, Anda tahajud. Bedanya apa? Di saat berpuasa, dia yang menyiapkan makanan untuk Anda dan Anda tidak pernah menyiapkan makanan untuk dia. Waktu Anda melakukan ibadah tahajud, dia yang menyucikan sajadah dan baju Anda tidak pernah mencucikan bajunya dia. Ibadahnya sama, ternyata pengabdian dia lebih gede dari Anda. Anda akan sombong dengan pembantu di rumah? Subhanallah. Ayo kita merenung. Setelah itu hati Anda akan menyala, bersih, bersinar, memancar dalam pandangan sejuk kepada sesama. Nggak bisa ribut, nggak bisa merendahkan. Hari ini kenapa kok muncul caci maki? Karena kesombongan yang terbangun di dalam rumah yang tidak indah. Pernah suatu ketika kami pulang dari masjid ini di malam Selasa, di daerah Kedawung sampai Mentoya sana, lihat anak-anak muda, anak-anak kecil, anak SMP, naik motor tiba-tiba berhenti pas di depan motor kita. Rupanya ada yang bawa parang, berantem semuanya. Kenapa mereka seperti itu? Oh, ini karena lingkungan. Jangan nyalahkan lingkungan. Di rumah sudah dididik keras, kasar. Makanya kasarnya di luar itu karena di rumah referensinya ayahnya suka berantem sama ibu. Akhirnya di saat ketemu kawannya bermasalah, berantem. Bukan lembut kasih sayang, bukan keindahan. Dan ini nanti insya Allah akan kami hadirkan dalam silsilah selanjutnya, membersihkan hati. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita mewujudkan rumah tangga kita indah. Dan tolong Anda bukan orang sombong. Anda bukan orang sombong, jadi ilmu yang Anda dapat adalah untuk Anda, bukan untuk istri Anda, wahai para suami. Dan bukan untuk suami Anda, wahai para istri. Sebab sombong halus itu nggak mau dengar untuk dirinya. Tapi hanya kalau dapat ilmu langsung kebayang. Waktu misalnya seorang suami dengar ini tentang istri ya, harus begini, istri harus begini, langsung kebayang istrinya dia. Benar istriku itu harus begitu. Itu kesombongan. Kalau Anda ingin belajar untuk diri Anda sendiri, Anda ingin belajar, dan nanti ternyata ilmu membersihkan hati yang akan kami silsilah nanti, problem selama ini yang disebut oleh problem psikologi, mental, dan segala macam terselesaikan dengan ilmu ini. Kalau kita belajar di ilmu yang untuk menyelesaikan problem-problem mental, ternyata adalah harus kita kembali membersihkan hati. Nanti akan ketemu judulnya. Sehingga yang katanya keras kepala, mental, temperamen, segala macam semuanya akan terselesaikan nanti dengan ilmu membersihkan hati, silsilah membersihkan hati. Hari ini kita bicara kesombongan, kita akan fokus ke rumah. Tolong tawadhu. Kalau Anda pulang ke rumah, hargai istri Anda. Menghadaplah pada istri Anda dengan badan Anda seutuhnya. Sambut, bicara dengan dia yang baik. Istriku gimana kabar? Biasakan dengan yang baik. Seorang istri di saat suaminya datang, hadapkan wajah Anda kepada suami dengan maksimal. Sambut dia. Nanti setelah itu akan
semakin tumbuh kecintaan, keindahan di dalam sebuah rumah dengan hilangnya kesombongan. Insyaallah semua ini ahli surga. Ya, istrimu bukan untuk yang kau rendahkan di rumah Anda. Suamimu bukan orang yang Anda rendahkan. Hati-hati, yang jago tahajud, jago puasa, jago sholat. Jangan menjadikan sombong lalu merendahkan pasanganmu gara-gara Anda ahli ibadah. Yang sering ngaji, jangan merendahkan tetanggamu karena Anda sudah merasa lebih hebat sering ngaji. Kumpul sama ulama itu kadang jadi sebab sombong loh ya. Baru kumpul tok. Ini hati-hati. Ini satu orang sering kumpul sama ulama yang terkenal, sering kelihatan di televisi. Itu baru kumpul tok, itu besok pulang ke kampung merendahkan ustadz kampungnya loh ya. Seolah-olah dia sudah, wah, aku temanku ustadz terkenal, ini ustadz kampung, bukan level saya. Loh, belum apa-apa sudah sombong dia, belum alim loh dia, baru kumpul, baru foto 3 kali dia. Ngerendahkan orang kampungnya. Loh, ini model-model begitu tuh lihat, kalau ditengok di rumahnya nggak akan indah dia. Makanya ilmu membersihkan hati penting sekali, lihat. Insya Allah nanti kita lanjutkan, sehingga kita sampai kepada satu kesimpulan bahwasanya saya harus indah, saya harus baik. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.